Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekaman ini, saya akan menegaskan kembali tentang beberapa hal berkaitan dengan bimbingan. Yang pertama adalah referensi. Referensi itu ada dua, minimal dua macam, sebenarnya lebih dari dua boleh ya, yaitu jurnal dan buku. Ya, jurnal dan buku. Kalau kita lihat misalkan di Word sini, klik references, di sini ada manage source. Kalau Anda sudah install Mendeley, itu di sini bukan manage source ya, di Word-nya tulisannya Mendeley. Nah, terus kita klik new. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sumber referensi itu ada banyak. Ada buku, ada bagian buku, ada jurnal, ada artikel, ada proceeding, ada report, ada website, ada dokumen dari website, ada sumber elektronik, ada karya seni, ada rekaman, ada performance atau dari film, hasil interview, paten, kasus. Nah, cuma dari sekian yang ada di sini, yang sering kita gunakan itu biasanya buku dan jurnal artikel. Satu lagi mungkin ya yang dua itulah yang populer ya. Tapi selain itu boleh, karena di sini juga ada tuh disediakan. Cuma mungkin yang lain jarang pakai. Oh, sama website biasanya mahasiswa suka pakai ya. Nah, yang ini manage source ini hampir sama dengan Mendeley ya. Jadi untuk menginput atau memasukkan sumber-sumber referensi yang kita gunakan dalam sebuah penulisan. Cuma kalau di sini sifatnya offline. Kalau Mendeley kan online. Kemudian kalau Anda ambil dari jurnal atau buku, sama-sama harus terbitan antara 2015 sampai 2020. Mungkin yang 2020 jarang ya, karena ini masih awal 2020. Buku terbitan 2020 atau jurnal terbitan 2020 mungkin ada, tapi mungkin jarang. Nah, untuk yang bikin tugas akhir, minimal 5 jurnal, dan minimal ya, 5 jurnal, dan yang bikin skripsi 10 jurnal. Baik TA maupun skripsi dari UBSI atau STEMIK Nusa Mandiri. Kalau minimal, artinya boleh lebih dari ini. Misal yang bikin TA 5. Terus ada jurnal yang relevan juga 6 atau 7. Berarti kan ada tambahan 2 dari yang wajib ya. Nah, 2 ini boleh dari UBSI atau STEMIK Nusa Mandiri juga, atau dari jurnal lainnya. Gitu. Kemudian buku. Nah, kalau masalah buku, ini harus beli, minjem, nemu di jalan, mungkin itu masalah teknis. Jadi yang penting buku. Jadi jangan nanya, Bu, saya harus beli buku atau enggak? Bu, dari mana saya harus dapat? Itu teknis, berarti mahasiswa harus ya satu atau segala cara mendapatkan buku tersebut gitu loh. Kalau saya sih kasih sarannya mahasiswa itu beli, koordinasi sama teman-temannya, masing-masing beli satu, terus nanti tuker-tukeran. Lalu koordinasikan buku apa kira-kira yang diperlukan sehingga nanti bisa dipinjam satu sama lain. Yang kedua tentang riset. Riset itu minimal 1 bulan. Saya sudah kepada yang bikin TA terutama, saya sarankan untuk ganti outline. Sudah ada 2 orang yang ganti outline. Karena kendala riset untuk kondisi ini ya. Kecuali kalau misalkan
riset memungkinkan bagi Anda. Siapa sih yang memungkinkan? Misalkan bagi Anda yang saat ini masih aktif bekerja, terus riset di tempat kerjanya, silahkan kalau itu. Kalau memang tempat kerjanya mengizinkan Anda riset. Kemudian, kalau misalkan Anda riset, misalkan Anda riset di tempat yang saudara, orang tua, yang bisa menerbitkan surat riset, atau misalkan perusahaan sendiri deh gitu. Pokoknya intinya di tempat riset yang Anda bisa memperoleh surat riset dengan mudah, data dengan mudah, karena di situ ada keluarga Anda yang misalkan bisa yang punya wewenang lah bisa menerbitkan surat riset. Itu enggak, itu silakan aja. Dan perlu diingat, atau misalkan Anda mau pakai surat riset yang sebelumnya, ya. Jadi yang harus diingat adalah tanggal surat risetnya minimal 30 Juni. Minimal 30 Juni deh, 30 Juni. Karena kan tanggal 1 Julinya mungkin jangan 30 Juni lah, 1 Juni. Karena kan tanggal 1 Julinya Anda sudah daftar tugas akhir yang tugas akhir. Kalau yang skripsi sekitar bulan Agustus atau pertengahan Juli ya. Nah, jadi paling tua umur surat risetnya itu 1 tahun yang lalu. Kemudian perhatikan di dalam suratnya harus ada kop, logo, tanda tangan pejabat berwenang, ya, dan kalimatnya harus berisi telah melaksanakan riset, bukan diterima untuk riset. Kalau diterima untuk riset berarti belum riset. Nah, di situ ada tulisannya misalkan telah melaksanakan riset dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2020 misalkan. Atau kalimatnya boleh begini, telah melaksanakan riset selama 1 bulan pada bulan Januari. Itu juga boleh. Pokoknya yang mengindikasikan Anda telah melaksanakan riset selama 1 bulan. Yang ketiga, saya akan menekankan tentang metode di dalam tugas akhir ataupun skripsi. Kalau yang bikin TA, ini mungkin ada 3 ya, ada 3, baik TA maupun skripsi, di dalamnya boleh ada 3 ini metode. Metode pengembangan sistem, metode atau algoritma untuk tugas programnya. Mungkin bukan tugas ini, programnya. Untuk programnya. Untuk program. Kemudian metode pengujian. Contoh ya, saya akan ambil misalkan saja, nih, bedanya apa sih? Contoh di sini, implementasi metode grabbing pada web penyedia informasi beasiswa. Nah, di sini kan mahasiswa ini mungkin bikin web untuk penyedia informasi, tapi dia mengimplementasikan metode grabbing. Kalau kita lihat, baca di sini misalkan saya sudah kasih highlight, dia menggunakan metode grabbing. Nah, metode grabbing ini masuk kategori metode ke programnya. Tuh. Metode grabbing merupakan suatu teknik untuk mengintegrasikan semua informasi yang terdapat di website untuk mengambil data dari tempat atau sumber lain. Dalam PHP Script, metode grabbing diimplementasikan menggunakan perintah strpost atau string karakter. Hasil dari fungsi ini menyatakan sebuah karakter. Nih, di sini kan Anda lihat tuh, script metode grabbing yang diterapkan untuk mengambil cuaca terkini. Nah, ini. Tuh, jadi ini metode grabbing ini diimplementasikan ke programnya. Nah, tadi kan ada 3 metode ya, metode atau algoritma. Sebenarnya metode itu dengan algoritma sama istilahnya. Cuma kalau algoritma itu lebih kepada metode untuk diterapkan kepada program. Kalau misalkan di judul tugas akhir atau skripsi, biasanya
di judulnya itu dituliskan. Boleh dengan menggunakan kata metode atau algoritma, misalkan algoritma grabbing atau metode grabbing. Nah, di sini ada metodologi pengembangan website. Nah, ini metode apa lagi? Menggunakan Rational Unified Process. Jadi di sini Anda lihat, kalau yang tadi metode di program, ini metode apa? Metode perancangan sistemnya. Perancangan perangkat lunak atau SDLC. Dia menggunakan RUP, bukan waterfall. Lalu di bagian bawahnya nih, kan kalau kita bikin aplikasi mesti ada pengujian aplikasinya. Nah, ini menggunakan black box. Jadi yang bagus itu dalam sebuah penelitian ada 3 metode itu. Tapi untuk yang tugas akhir itu nggak harus ya, nggak harus ada metode yang ini, yang algoritma nih. Ini khusus untuk yang skripsi. Tapi kalau yang mau bikin TA mau ada metode ini juga nggak apa-apa. Jadi pada contoh yang tadi itu RUP itu metode pengembangan sistem atau perangkat lunaknya. RUP ya, yang RUP tadi metode pengujian sistemnya pakai yang black box. Kemudian algoritma atau metode untuk programnya adalah grabbing. Khususnya bagi yang skripsi ini, apalagi yang bikin aplikasi berbasis web atau Android, itu sebaiknya ada metode atau algoritma ini. Nggak harus grabbing ya, apa saja. Ya apa, misalnya itulah kenapa Anda harus baca jurnal. Kemudian saya ambil satu lagi, misalkan yang ini. Nah, nih satu lagi. Contoh ya. Implementasi algoritma Dijkstra pada aplikasi pencarian jalur terpendek lokasi SPBU di Pangkal Pinang berbasis Android. Di sini malah tidak disebut ya algoritma Dijkstra. Nih, saya sudah highlight. Nah, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Tuh, dia sebutkan. Kemudian karena dia menggunakan Dijkstra di sini, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Perancangan algoritma Dijkstra yang akan diterapkan kepada aplikasi Android-nya. Yang ketiga adalah, nah ini, dia pasti melakukan pengujian juga karena dia bikin aplikasi. Tingkat akurasi algoritma pencarian. Nah, kan menggunakan algoritma Dijkstra, tingkat akurasi algoritma pencarian rute terpendek yaitu Dijkstra dilakukan dengan cara membandingkan. Itu tetap dilakukan pengujian. Cuma caranya dengan membandingkan banyak jalur terpendek dengan cepat ditentukan oleh adanya banyaknya pengujian. Hasil pengujiannya di sini. Oh. Baik. Di sini saya akan mereview materi yang pernah dulu Anda dapatkan saat kuliah ya. Di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Bahwa SDLC metodologi. Metodologi pengembangan sistem itu ada prototype, ada incremental development, ada rapid application, waterfall, spiral, agile. Nah, yang mana yang Anda gunakan? Ya tergantung kondisi. Nah, Anda harus baca yang sesuai dengan yang Anda gunakan, ya sesuai dengan apa tema yang Anda pilih itu yang cocok yang mana. Dilihat dari berbagai aspek, dari judul, dari segi tempat riset, ya. Nah, itu harus ada alasan kenapa kita menggunakan prototyping atau incremental atau waterfall atau agile dan lain-lain. Nah, khusus untuk agile karena sekarang framework yang agile itu banyak dikembangkan. Ada banyak sekali framework. Ada Scrum, ada Kanban, ada XP Programming dan seterusnya. Nih yang paling bawah nih yang tadi digunakan oleh mahasiswa yang bikin program untuk penerapan metode grabbing pada website pemberian informasi beasiswa. Nah ini
Ya, terus yang Dijkstra tadi mencari rute terpendek menuju SPBU, itu dia menggunakan bukan agile, dia menggunakan waterfall. Jadi kalau Anda menggunakan, ada mahasiswa atau jurnal Anda baca dia menggunakan Scrum, berarti dia pakai metodenya agile. Scrum ini adalah framework-nya. Kemudian testing. Setelah kita menggunakan membuat aplikasi, maka kita melakukan testing. Testing itu ada empat komponen yang dites. Ada unitnya, yaitu codingnya. Kemudian integrasi antar coding atau antar sistem. Kemudian sistem testing, integrasi testing maksudnya antar subsistem. Sistem testing adalah testing secara keseluruhan, dan acceptance testing. Black box-nya mana gitu. Nah, perlu diketahui bahwa unit testing itu metodenya ada macam-macam, integration testing metodenya ada macam-macam, sistem testing metodenya ada macam-macam, acceptance testing metodenya ada macam-macam. Kalau tadi Anda lihat black box itu masuk kategori acceptance testing. Jadi untuk menilai seberapa bagus, seberapa baik jalannya menu, supaya nanti bisa berjalan dengan baik, bisa diterima oleh penggunanya. Berarti dia masuk kategori acceptance testing. Sedangkan white box testing itu testing ke codingnya, seberapa efisien penggunaan perintah di dalam coding. Nah, itu masuk kategori unit testing gitu. Dan ini ada contoh-contoh lagi. Yang dilakukan oleh yang tadi Dijkstra. Nah, dia kan membandingkan dengan dan tanpa menggunakan atau menggunakan algoritma Dijkstra itu efektivitasnya bagaimana. Jadi di situ kita lihat bahwa dia menggunakan testing yang tidak biasa ya, yang biasa kita tahu misalkan white box atau black box. Kalau yang saya perhatikan sih, dia pakai yang acceptance ya. Cuma nggak pakai metode tertentu. Caranya adalah dengan melakukan uji aja, dengan melakukan pengujian hasil. Ya. Nah, itu silahkan kalau ada yang mau